Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Hal itulah yang kini dirasakan oleh pasangan selebriti tanah air, Thalita Latief dan Dennis Lila, di mana kedua pasangan tersebut telah resmi bercerai. Sidang yang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu pun harus berjalan secara virtual. Mahfuzat Zain selaku pengacara dari Dennis membenarkan bahwa sidang antara kliennya dengan Thalita Latief harus berjalan secara virtual. Maruli Tampu Bolon selaku kuasa hukum dari Thalita Latief juga buka suara terkait jalannya sidang yang telah memutuskan bahwa Thalita dan Dennis kini sudah resmi bercerai. Hari ini memang jadwal sidang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu putusan perkara Thalita Latief melawan Dennis ya. Di mana persidangan dilakukan secara online melalui e-court. Para pihak tidak menghadiri secara langsung, tetapi kita melihat secara online bahwa putusan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak yang pertama putusan itu menolak eksepsi tergugat Dennis dari pihak kami, yaitu tentang kompetensi absolut, tentang kompetensi relatif. Yang kedua, mengabulkan gugatan Thalita Latief secara keseluruhan, termasuk mengabulkan permintaan Thalita Latief sebagai hak asuh anak atau perwalian anak. Kami menyorot dari aspek legal formal gugatan. Menurut analisa kami, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, tepatnya Pasal 73 Ayat 1, mengatakan bahwa gugatan perceraian harus diajukan di mana berkediaman dan bertempat tinggal si istri atau si penggugat. Namun dalam hal ini kami melihat ada ketimpangan atau ada kekeliruan hakim untuk memberikan putusan bahwa Thalita Latief tidak berdomisili di Jakarta Pusat, tetapi dia berdomisili di wilayah hukum Tangerang, Banten. Jadi dalam hal ini kami menilai putusan hakim ini sangat keliru. Makanya itu kami akan melakukan upaya hukum khusus tentang persoalan tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengadili perkara ini. Konfirmasi juga dengan Dennis tadi, kami mungkin akan melakukan upaya hukum banding. Karena kan dari awal saya sampaikan kepada kawan-kawan awak media, secara batinnya Dennis sebenarnya tidak menginginkan perceraian ini. Dennis ingin rumah tangga ini tetap berlanjut, dia akan mencoba untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang selama ini kalau dipandang ada. Ya Mbak, informasi putusan nomor 544 Agama Jakarta Pusat tanggal 29 Juli 2021. Amar putusan mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh tergugat, konvensi garis miring penggugat rekonvensi. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat konvensi, menjatuhkan talak 1 bain supra tergugat konvensi Dennis Rizky bin Hanif Rizal terhadap penggugat konvensi Thalita Anna Mari Latief binti Rizky Isman Latief. Lalu menetapkan penggugat konvensi sebagai pemegang hak pengasuh atau hadanah anak bernama Rafaelo Dimitri Rizky, laki-laki kelahiran 30 Juni 2012 di Jakarta, dengan tetap memberikan akses kepada tergugat konvensi untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Dalam konvensi dan dalam rekonvensi membebankan kepada penggugat konvensi garis miring tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270. Sekian. Jadi ini sudah diputus, Thalita menang, hak asuh anak dari Thalita, perceraian sudah diputus. Namun demikian ini belum bisa kita sebut sebagai
berkekuatan hukum tetap atau inkrah akan diberikan waktu 2 minggu kepada tergugat untuk mengajukan banding. Kira-kira begitu. Saya nggak tahu dari pihak tergugat apakah mengajukan banding atau tidak, tapi saya rasa kita fokuskan saja kepada putusan ini yang memang betul-betul bersama klien saya. Sidang perceraian antara Dennis Lila dengan Thalita Latif kini sudah usai. Hal ini pun membuat kedua pasangan tersebut resmi berpisah setelah menjalin hubungan suami istri selama 10 tahun lamanya. Thalita dan Dennis pun telah dikaruniai anak laki-laki yang diketahui bernama Raffelo Dimitri Rizky. Maruli Tampu Bolon selaku kuasa hukum dari Thalita Latif pun membenarkan hasil persidangan yang dimana kini hak asuh anak dari kedua pasangan itu pun telah jatuh ke tangan Thalita, yang dimana dirinya berhak mendapatkan hak untuk mengasuh anak sematawayangnya tersebut. Peraturan undang-undangan di Indonesia ini, hukum yang berlaku, hak asuh anak itu sifatnya administratif untuk perdataan. Jadinya hak asuh anak ini dipegang oleh si walinya, yaitu si ibunya dalam hal ini itu. Nah, itu sifatnya administratif. Maksudnya apa? Hak keperdataan si anak ini diberikan tanggung jawab kepada si ibunya untuk apa? Untuk melakukan hal-halnya, misalkan anak ini masih belum cakap umur untuk melakukan suatu perikatan dan lain sebagainya, misalkan buka bank account lah, atau terkait tentang urusan-urusan di sekolah dan lain-lain. Nah, itu walinya ya harus bertanggung jawab untuk bertanggung jawab lah atas apa yang harus dia lakukan terhadap si anak. Dan menurut saya yang selama ini bertanggung jawab terhadap kehidupannya Rafael itu ya klien saya. Itu semua udah tahu, dan itu bukan rahasia umum lagi. Iya, Bang. Jadi memang ini sudah terjadi sebagaimana mestinya, dan saya beri apresiasi yang luar biasa kepada semua majelis hakim, ketua majelis, dan juga hakim mediator. Itu apresiasi luar biasa sekali karena mau mendengarkan dari pihak kami sebagai penggugat, baik itu dari bagaimana kita mempresentasikan gugatan kami sampai dengan kita buktikan ya dari apa yang kita dalilkan, bukan sebaliknya. Gitu. Dari pihaknya mereka juga tidak datang di dalam beberapa acara-acara persidangan yang sangat penting. Jadi begitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas putusan ini, putusan yang seadil-adilnya untuk klien saya, seorang wanita yang berjuang untuk kehidupan keluarganya. Darurat ini gimana ketemu? Komunikasi dan dengan juga udah lama nggak ketemu ya, jadinya mereka nggak ada bertemu. Mungkin apakah adanya misalkan dari mereka itu saling WA atau kayak gimana, itu nggak tahu ya. Mungkin bisa nanti bicara langsung atau di call dengan Thalita, karena saya juga nggak ketemu langsung. Saya juga banyak melakukan working from home karena PPKM darurat ini, jadi banyak aktivitas yang sangat restricted. Iya, itu juga disampaikan Dennis dengan sebuah ungkapan, sebuah harapan. Namun untuk saat sekarang memang penguasaan secara hak veto itu kan berada di tangan Thalita Latif. Memang saya perhatikan, saya coba pancing-pancing dari Dennis, memang Thalita Latif belum memberikan akses Dennis untuk bertemu dengan anaknya. Ketidakhadiran seorang Dennis untuk menghadiri persidangan itu sah-sah saja menurut undang-undang ya, menurut hukum acara yang berlaku, karena sudah diberikan kuasa kepada saya sebagai kuasa hukum. Namun ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kesibukan Dennis. Yang pertama ada kesibukan dia ya di dalam menjalankan sebuah usaha. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan secara naluriah, karena saya perhatikan
dengan kehadiran Dennis ini dalam persidangan ini selalu nampaknya memancing emosional daripada Thalita. Jadi mungkin si Dennis berprinsip ya udahlah, saya tidak usah hadir aja Pak, katanya, biarlah si Thalitanya tidak tidak terlalu berkoar-koar begitu. Karena nanti kan sayang, ini kan yang dikoar-koarkan itu juga aib keluarga sendiri, aib rumah tangga mereka. Jadi makanya Dennis lebih memilih, saya perhatikan, untuk tidak menghadiri persidangan. Untuk saat ini belum ada keberanian Dennis ya untuk melakukan datang langsung menjumpai anak atau kesungguhan untuk menjumpai anak. Untuk saat ini saya perhatikan memang belum ada, karena mengingat situasi kita dalam berperkara ini kan. Karena contoh saja waktu kita mediasi tempo hari itu ya sangat mudah terpancing emosinya si Thalita ya kan, sampai ribut menjerit-jerit begitu. Jadi Dennis menghindari itu dulu, makanya dia lebih baik sekarang ini cool aja gitu, lebih baik dia berdiam diri aja dulu. Aktris sekaligus presenter Thalita Latief kini telah mendapatkan hak asuh anak. Meski telah mendapatkan hak tersebut, rupanya Thalita juga enggan menerima nafkah dari Dennis untuk anaknya Ravelo Dimitri Rizky. Ungkapan rasa yang berbeda pun muncul di mana Thalita Latief justru bersyukur dengan jalannya sidang tanpa dihadiri oleh sang suami. Lain dari Thalita, Dennis Lila justru merasakan sedih dan kekecewaan yang mendalam atas hasil jalannya sidang yang memastikan bahwa dirinya kini sudah resmi berpisah dengan Thalita Latief. Kita nggak minta ke tergugat untuk urusan menafkahi anak. Kita nggak minta itu. Baik nggak? Baik. Thalita yang baik. Betul, mungkin ya selama berapa tahun kan dia juga bisa melakukan asesmen sendiri kan terhadap apa yang bagaimana kapabilitasnya, kapasitasnya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu suatu langkah yang baik dari Thalita, juga tidak memberikan beban lagi ekstra kepada mantan suaminya. Walaupun secara hukum itu diatur, saya bilang secara hukum diatur, tinggal saya tulis nih mau apa enggak? Nggak usah lah kan. Dia pada dasarnya mulai dari awal Thalita Latief mengajukan gugatan, dia sebenarnya merasa kecewa ya, apalagi dengan ada putusan seperti tadi. Tentu dia merasa ada kecewa begitu. Itu juga disampaikan Dennis dengan sebuah ungkapan, sebuah harapan. Namun untuk saat sekarang memang penguasaan secara hak veto itu kan berada di tangan Thalita Latief. Memang saya perhatikan, saya coba pancing-pancing dari Dennis, memang Thalita Latief belum memberikan akses Dennis untuk bertemu dengan anak. Saya juga sudah konfirmasi dengan keluarga Dennis yang ada di Riau, termasuk Dennis sendiri. Makanya Dennis sekarang akan membuktikan kepada Thalita Latief dan keluarga katakanlah keluarga mertuanya gitu, bahwa dia bakal menunjukkan dirinya bisa membahagiakan anak dan istrinya. Itu aja. Ya mungkin tadi sudah saya video call sama Thalita. Dia namanya juga wanita ya, ada emosionalnya di sedikit, bahwa dia sudah melewati tahap ini yang cukup lama. Sampai putusan ini juga udah ada putusan di pengadilannya, berarti dari apa yang unek-unek dia semuanya sudah melalui proses pengadilan cukup terjadi selama sekian lama. Tapi saya bilang bahwa itulah bagian daripada kehidupan, banyak dinamika yang terjadi, tapi melalui permasalahan ini bangkitlah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih wise, lebih bijak, karena this is not the end of the world. Bahwa ini adalah suatu hal yang baru, yang menjadi energi baru untuk Thalita ya, karena dia terus berjuang, dan juga dia terus dia terus berjuang untuk anaknya. Dan di dalam dunia entertainment saya rasa dia juga masih cukup aktif ya. Jadi kita harus apresiasi itu, di luar daripada apa yang dia hadapi permasalahan hukum. Tapi Thalita pun juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, single parent yang mesti menghidupi keluarganya. Sangat bersedih. Cuma
Dennis lebih banyak mempertimbangkan secara psikis. Kalau dipaksakan untuk saat sekarang kan tidak memungkinkan. Apalagi kita baru sedang dalam keadaan berproses perkara. Jadi situasi psikis masing-masing itu masih kurang nyaman untuk berjumpa. Mudah-mudahan kita berdoa aja setelah selesai ini nanti ya ada jalan untuk mereka berdamai lah, berbaikan kembali. Oke. Dia pada dasarnya mulai dari awal Talitha Latif mengajukan gugatan dia sebenarnya merasa kecewa ya, apalagi dengan ada putusan seperti tadi. Tentu dia merasa ada kecewa begitu.